Ini yang sangat urgen, yang sangat penting ini kobong untuk putra, kemudian penambahan kobong untuk putri. Selanjutnya ruang belajar juga, karena kami ruang belajar baru punya 2 ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Mekah dimanapun Anda berada, terima kasih hari ini kita telah sampai di pesantren yang ke-11, yaitu Pondok Pesantren Huda Jalaliyah, Al Huda Jalaliyah. Alhamdulillah hari ini kita sudah bersama pimpinan Pondok Pesantren Al Huda Jalaliyah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Saya biar lebih akrab manggil Bapak adalah Kang Dadang. Ya. Kalau manggil Pak Ustadz Dadang juga boleh. Ya. Oke, Pak. Karena kita sudah mengikuti protokol kesehatan, maka jarak kita juga sudah jauh. Hari ini kita buka dulu Pak maskernya biar enak. Iya. Oke. Ya, Kang Ustadz Dadang, saya berterima kasih dari Al-Mekah Foundation. Kami membuat satu kegiatan Pondok Pesantren Berbicara, ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Semoga podcast kita ini didengar banyak orang, sehingga banyak teman-teman dan donatur di luar sana ingin bergabung dan ingin memberikan sedikit rezekinya kepada kita. Kang Dadang, bisa nggak? Bagaimana sih sejarah lahirnya atau mulanya Al Huda Jalaliyah? Terima kasih atas kesempatan. Juga sebelum menyampaikan apa yang Bapak tanyakan, kami ucapkan terima kasih Sama-sama. atas kehadiran Al-Mekah di Pesantren Al Huda Jalaliyah, tepatnya di Kampung Cikaso, Desa Cukang Jayaguna, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya paling selatan di Kecamatan Sodong Hilir. Ini kampung kami, kampung tercinta kami. Sedikit saya membicarakan mengenai sejarah Al Huda Jalaliyah. Al Huda Jalaliyah ini berdiri sekitar tahun 1968. Karena masyarakat sampai 1968 bercerai-berai Pak di sini. Karena dengan ada kerusuhan DIY, jadi masyarakat pada mengungsi. Alhamdulillah sekitar tahun 1968 bisa berkumpul kembali di Kampung Cikaso dan mendirikan pesantren Al Huda Jalaliyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Jalali. Ini awal mula pesantren Al Huda Jalaliyah. Alhamdulillah perhatian masyarakat, kemudian pemerintah ini sangat-sangat baik sekali terhadap Al Huda Jalaliyah, dan Al Huda Jalaliyah ini bisa berkembang sampai saat ini. Selanjutnya di sekitar tahun 1970, Mama Kiai Haji Ahmad Jalali meninggal dunia. Kemudian pesantren dilanjutkan oleh anaknya, 2 anaknya. Pertama Kiai Aceh Mahmud, kedua Kiai Fahrudin. Alhamdulillah ini lebih semarak lagi karena beliau termasuk ajengan paling muda, ajengan paling muda melanjutkan perjuangan orang tuanya, dan jarak jangkau pendidikannya juga bisa berkembang luas di luar Kampung Cikaso. Bahkan di luar Kampung Cikaso mengadakan pengajian rutin baik mingguan atau bulanan. Sekitar tahun 90-an Kiai Fahrudin meninggal dunia dan dilanjutkan oleh anaknya yang sekarang saya sendiri Dadang. Jadi saya ini termasuk cucu dari pendiri pesantren Al Huda Jalaliyah di Kampung Cikaso. Jadi Kang Dadang atau Ustadz Dadang adalah cucu dari pendiri Al Huda Jalaliyah. Berarti orang tuanya Akang.
orang tua laki-laki apa yang perempuan? Oke. Laki. Ya. Itu berarti generasi kedua. Iya. Ketiga pasangan. Oh, enggak, benar. Kita balik ke awal kan ada kakek. Iya. Kakek moyang dulu menjalankan dari 1968. Kemudian berkembang sehingga Al-Huda Jalaliyah masuk ke generasi anaknya. Iya. Nah, anaknya juga sudah tidak ada. Iya. Ayahnya Ya, Kang Dadang almarhum. Itu waktu pada saat perpindahan antara orang tua Kang Dadang sampai ke Kang Dadang pengurus pondok pesantren Al-Huda Jalaliyah ini ada muridnya enggak? Oh, muridnya masih tetap ada, Pak. Ada muridnya. Hanya saya sendiri tidak termasuk murid Al-Huda Jalaliyah. Oh. Karena saya begitu keluar sekolah dasar, saya langsung meninggalkan Cikaso, menimba di pesantren lain di luar Cikaso. Iya. Mengapa demikian? Karena saya banyak rasa yang membimbing orang tua, bahkan ada ketergantungan untuk belajar. Makanya saya ingin hidup mandiri, belajar di luar. Saya menimba ilmu di pesantren Malabar, Desa Parumasan, kurang lebih 15 tahun. Dan melanjutkan ke pesantren di Simpang yang dipimpin Kiai Haji Nazmuddin, almarhum sekarang, baru beberapa saat meninggal. Nah, saya sekitar 21 tahun meninggalkan Cikaso, dan alhamdulillah saya kembali ke Cikaso. Orang tua saya masih ada, saya bergabung membantu ayah saya untuk membimbing di pesantren di sini. Nah, ingat nggak waktu pada saat ayah Anda Kang Dadang almarhum, pada saat meninggal, kan masih ada santrinya. Kurang lebih berapa, Kang, santri yang ada dipimpin oleh orang tuanya Akang? Ya. Santri di sini menyebar, Pak. Menyebar dari mulai, kalau diniyah, istilah diniyah baru-baru sekarang. Kalau dulu di sini namanya sekolah agama. Sampai orang tua. Ini termasuk santri yang baku juga. Karena orang tua yang ikut mengaji ini rutin. Jadi bukan hanya sekali. Kadang-kadang dalam satu minggu ini ada 2 kali pertemuan. Itu juga termasuk santri. Jadi semua masyarakat yang ada di kampung Cikaso ini termasuk santrinya. Ya, berarti gini. Waktu pada saat ayah kurang lebih itu satu kampung ini pasti belajar di Al-Huda Jalaliyah. Nah, waktu pada saat bergeser ke Kang Dadang, mulai berapa banyak murid yang sampai saat sekarang nih santriwan sama santriwatinya yang Akang pimpin? Yang saya terima dari ayah saya, santri yang ada di bawah umur, kurang lebih 70 orang. 70 orang. Kemudian juga menerima titipan dari ayah saya. Orang tua jangan ditinggalkan karena ini termasuk santri juga. Ini harus tetap diawasi, diajari. Kemudian jadwal-jadwal ini jangan sampai berubah begitu. Karena tiap malam Kamis ada pengajian khusus. Kemudian setiap malam Minggu ada pengajian khusus. Setiap hari Kamis ada pengajian khusus, bahkan setiap hari Kamis 1 kali dalam 1 bulan ini pengajian umum. Bahkan dari kampung-kampung yang lain atau desa yang lain juga hadir. Ini dari saat itu sampai sekarang. Masih berarti tarafnya masih ini ya, masih mengikuti yang kondisi dulu pun sama sekarang sama. Jadi ibaratnya orang tua yang ada di santri pun juga nggak boleh ditinggalkan, walaupun itu ada santri sekarang. Dari 72 itu yang mondok, khusus mondok, kurang lebih berapa banyak, Kang Dadang? Nah, yang mondok ini ada yang mondok, ada yang ngalong. Yang ngalong hanya belajar malam saja. Kemudian yang mondok 1 kali 24 jam ada di pesantren. Kemudian di awal-awalnya untuk menampung santri-santri ini di rumah ayah saya. Karena ruang belajar dan ruang untuk menampung santri ini tidak ada. Hanya ada madrasah untuk ruang belajar. Jadi untuk menampung santri-santri yang mondok itu di rumah. Nah, santri-santri yang mondok di rumah ini mungkin turunan atau mungkin apa sampai sekarang ini masih tetap ada, Pak. Awalnya orang tua datang menitipkan untuk mondok, kemudian ada aturannya bagi untuk konsumsi dan lain sebagainya, seadanya gitu, masih adanya. Kemudian ada juga ini yang menitipkan santri. Nah, karena orang tuanya seperti itu, ini sangat mengkhawatirkan orang tuanya sampai lepas gitu.
tidak mengatur sampai sekarang ini, sampai sekarang masih berjalan untuk mengatur kebutuhan hidupnya. Ini memang bukan kami menyombongkan diri, Pak. Memang pesantren yang mengurus, ini dibantu oleh warga setempat di sini. Ini ada donasi gitu, untuk membantu santri-santri yang mondok yang tidak diurus oleh orang tuanya. Ya, jadi gini, teman-teman, dari mulai 1968 ini berdiri, Jalaliyah ini terbentuk sekarang sudah 3 generasi. Dari mulai kakek, kemudian ayahnya Kang Dadang, kemudian sekarang Kang Dadang yang mengurus. Ada 72 santri di pondok pesantren dan masih terus terjaga. Kalau mau digabungin sekalian sama dengan orang-orang tuanya mungkin bisa banyak. Tapi ini anak-anak yang sekarang ini masih tetap return berjalan. Kang, di kegiatan pondok pesantren Al-Huda Jalaliyah itu kegiatan apa yang yang dilaksanakan setiap hari biar agar teman-teman yang nggak pernah mondok, kemudian nggak pernah orang tuanya bawa mondok, di pondok pesantren itu kan punya kegiatan. Nah, kalau di Al-Huda Jalaliyah itu apa aja Kang kegiatannya? Terima kasih, Pak. Ini saya tadi berbicara 72 ini waktu serah terima atau penitipan dari Oke. Sampai hari ini jumlah santri ini dari tingkatan umur ada 185 orang. Ini saya ralat nih ya. 72 itu di zaman generasi kedua. Begitu masuk ke generasi ketiga, Kang Dadang, sekarang ada 180-an. 185. Terus Kang. Nah, kemudian kegiatan-kegiatannya Pak, karena namanya juga pesantren, yang paling karena ini mengaji, mengaji. Betul. Kami buat jadwal dari jam 3 pagi, jam 3 pagi, semua santri disuruh bangun. Disuruh mengaji masing-masing untuk menghadapi sembahyang subuh. Setelah sembahyang subuh ada kuliah subuh, kemudian mengaji khusus menurut tingkatan masing-masing. Menurut tingkatan masing-masing. Ini waktunya hanya sampai jam 7, Pak. Sampai jam 7 untuk anak-anak usia sekolah. Untuk anak-anak usia sekolah disuruh pulang dan masuk di sekolah formal. Kemudian anak-anak yang mondok dilanjutkan mengaji sampai jam 10. Selanjutnya kegiatan-kegiatan di luar pesantren ini anak-anak ini bersama-sama. Karena saya juga bukan pakar pertanian, hanya tahu dari berita mulut ke mulut, tapi kami belajar bersama-sama dengan warga masyarakat bagaimana cara mengolah tanah, menanam padi, menanam pisang. Ini bekal, ini bekal hanya diberikan mungkin kalau dikatakan otodidak juga kami ini seperti itu karena ilmu ini dari mulut ke mulut karena saya tidak mengikuti khusus pertanian. Tapi ilmu ini kami berikan, kami tularkan kepada santri-santri yang mondok. Alhamdulillah sekarang sudah bisa kelihatan yang sudah pulang kampung. Alhamdulillah. Kan memang pesantren itu kan gudang ilmu. Pesantren itu ilmu itu kalau memang mau ditekuni di pesantren itulah tempat ilmu yang paling banyak sebenarnya. Kalau formal kan otomatis kan ada pelajaran umum kan. Kalau di pesantren kan juga umum dipelajari. Kebangsaan, kebenekaan, semua dipelajari terutama agama. Kan begitu. Nah, berarti nggak lupa juga masalah kitab yang lain atau hadis yang lain tetap dipelajarin di luar dari pertanian kan Pak? Nah, kalau misalnya pesantren sekarang ini 182 orang Pak. Dari tahun 68 sampai 2021, sekarang ini dengan kondisi pandemi COVID-19, 182 ini masih ada di pondok pesantren dan ada yang pulang juga atau kegiatan masih di hold atau di stop dulu Pak? Terima kasih Pak. Kami mengikuti anjuran pemerintah protokol kesehatan. Tapi untuk anak-anak yang sekiranya bisa ditanggulangi yang dekat, ini tetap mondok di pesantren dengan pengawasan yang ketat dari para pendidik. Untuk santri-santri yang jauh, dulu ini waktu rawan-rawannya Tasik, rawan-rawannya Tasik disuruh pulang. Kemudian waktu kembalinya ini satu syarat diantar oleh orang tua dengan membawa surat keterangan tidak COVID-19. Alhamdulillah sekarang daerah kami ini tidak termasuk rawan, sudah aman. Oke, teman-teman,
Al-Huda Jalaliyah itu selalu mengikuti protokol kesehatan, apalagi PPKM sekarang ini. Jadi jangan teman-teman berpikir kalau kumpul-kumpul di pondok pesantren itu untuk belajar agama, pesantren tidak menerapkan protokol kesehatan, dan itu tetap masih berjalan sampai mulai detik ini dan sampai pemerintah mencabut COVID ini telah selesai atau tidak. Pak, 182 orang. Kalaupun dia pulang, rata-rata sekarang kurang lebih ada 100 nggak Pak? Iya, ada 100. Oke, 100. Dari mulai tahun dulu sampai sekarang, bagaimana Pak cara Bapak mengelola biar supaya ini teman-teman tahu pondok pesantren kita ini muridnya ini ada yang berbayar apa tidak Pak? Kalau bayaran Pak, kami tidak menentukan. Oke. Apalagi satu aturan yang mengikat Oke. bahwa santri ini harus membayar untuk konsumsi, Ya. untuk listrik, untuk tidak ada Pak. Oke. Tidak ada. Semua bebas. Oke. Semua bebas. Hanya untuk konsumsi. Kalau orang tua ada yang menitipkan, kami olah. Ya. Gitu. Yang tidak menitipkan juga dikasih makan bersama-sama. Oke. Mungkin pertanyaan dari mana? Mungkin pertanyaan Bapak akan sampai di sana. Ya. Dari mana? Ya. Nah, ini satu kepedulian dari masyarakat Cikaso ini. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini rasa kebersamaan, rasa kepedulian ini masih tetap tinggi Pak untuk membantu Ya. pesantren. Ya. Juga tak lepas kepada pemerintah desa. Pemerintah desa ini sangat peduli Pak kepada pesantren, apalagi pesantren Al-Huda Jalaliyah. Tahun 2020 memberi bantuan 10 juta ini untuk dinia. Oke, alhamdulillah. Kami berdayakan untuk kepentingan dinia. Juga dari pemerintah setempat yang ada di sini, dari RT, ketua RW, kepala dusun, DKM, orang berada. Ini kami semua rekrut gitu. Tapi tidak dipaksa Pak, tidak ada ikatan harus begini, tidak. Oke. Alhamdulillah rezeki dari Allah ini tetap ada dan banyak Iya, Pak. saya percaya itu karena di jalan Allah itu jihad fisabilillah untuk para santri pasti akan ada. Tapi kan Pak Dadang memimpin begitu banyak. Walaupun ini dari keluarga ke keluarga, swakelola, ada juga yang membawa sandang pangan papan, dan ada juga untuk penerangan mereka mengaji. Kalaulah lagi rezekinya nggak ada, apa sih Pak yang Pak Dadang lakukan biar supaya tetap santri ini berjalan? Itu rumusnya ada di istri saya Pak. Saya tidak terlalu mendetil mengenai itu. Tapi yang dikatakan tidak ada, saya katakan tidak Oke. pernah Pak. Karena Ya. setiap hari santri ini tetap makan. Ya. Ini rahasianya istri saya yang tahu, jangan. Enggak, gini Pak. Jadi gini, kalau kami bertanya kepada pesantren yang lain, itu terkadang kami berpikir iba. Kami ini iba. Pesantren berbicara ini, dengan kami memiliki kegiatan ini, kami ingin menarik donatur. Kami ingin menarik relawan. Kami pengen semua orang-orang baik di luar sana agar melihat pondok pesantren Al-Huda Jalaliyah. Agar apa? Mereka bisa menyisihkan sedikit rezeki mereka kepada kita. Kayak kami bertanya kepada salah satu yayasan pondok pesantren Al-Munawar. Saya bilang, Pak, kalau misalnya seandainya lagi nggak ada rezeki, apa yang beliau lakukan? Dengan dibayar terkadang ada yang 10.000. Nah kalau ya 10.000-nya ada, kalau lagi nggak ada, apa sih Pak yang biasa Bapak lakukan? Contohnya apakah dari betani atau jual ternak atau apa? Itu bisa nggak terjadi di Bapak? Ya, kalau juara ternak memang pernah Pak. Iya. Karena kami juga santri ada yang ngurus ternak. Iya. Kalau sangat terjepit, Iya. sangat terjepit dengan terpaksa ya untuk. Tapi yang paling tahu persis itu istri saya Iya. yang ada di dapur Oke. untuk mengurus santri-santri Iya. yang ada di pesantren. Oke, teman-teman gini. Ini Al-Huda Jalaliyah membuatkan satu sistem pengelolaan. Apabila teman-teman di luar sana ingin membantu dan atau ingin menyisihkan sedikit rezekinya kepada Al-Huda Jalaliyah, ini bisa nanti menghubungi manajemennya Al-Huda Jalaliyah. Pada saat tayangan ini nanti pasti ada alamat dan nomor telepon pengurusnya. Kami Al-Makkah Foundation ingin mengajak teman-teman ingin sedikitlah mendonasikan bagi orang-orang dan teman-teman kita di sana, baik pemerintah maupun swasta yang ingin melihat nanti ada tagline yang terakhir di acara kita ini nanti, yaitu kondisi pondok pesantren Al-Huda Jalaliyah. Nah, kalaulah mereka Pak, misal seandainya kan memang tidak ada tarif atau apapun yang ditetapkan, tapi namanya musyawarah, baik itu keluarga, swakelola, dan semua segala macam. Kira-kira dulu pernah nggak Pak
ada pihak luar, kita mungkin umpamanya kan biasanya pondok pesantren kerjasama dengan pihak dari luar. Ada nggak sih Pak yang membantu dari pihak luar, terutama nggak di Indonesia lah, contohnya atau di negara jiran atau dari luar negeri? Pernah nggak masuk ke sini Pak kayak seperti ini? Belum pernah Pak, belum pernah ada bantuan, apalagi yang dari luar Indonesia, dari dalam Tasikmalaya juga kami belum pernah mengumandangkan untuk meminta bantuan kepada Al-Huda Jalaliyah. Al-Huda Jalaliyah tidak meminta apa sudah mampu, apa sudah cukup, tidak seperti itu juga Pak. Karena dengan beberapa pertimbangan dan rasa kami, tapi dengan hadirnya Al-Mekah di sini, ini kami sangat gembira. Mungkin Al-Mekah menjadi fasilitator untuk menghubungkan Al-Huda Jalaliyah dengan rekan-rekan yang ada di sana, yang berduit, yang ingin menyumbang. Wah, kami tidak menutup mata menyumbang. Syukur alhamdulillah. Kalau mereka bisa membantu untuk membantu menyebarkan syiar Islam di kampung Cikaso, khususnya di Desa Cukang Jaya. Karena anak-anak kami ini banyak yang nunggu. Gitu. Betul. Jadi dengan seperti itu kami juga minta kepada teman-teman donasi, ada peralatan tulis, kemudian ada kegiatan ataupun yang Anda miliki lebih, sampaikanlah kepada kita. Nanti akan ketemu dengan yang namanya Al-Huda Jalaliyah. Jangan khawatir, insya Allah mudah-mudahan amanah teman-teman semua akan sampai kepada Al-Huda Jalaliyah. Pak, berikutnya, kalau kita udah masuk tadi ke sesi masalah gratis atau tidak, kemudian pengurusan bagaimana sandang pangan papan, anggaplah Allah sudah memberikan yang terbaik untuk hal itu Pak. Terus kemudian gini, pernah nggak sih Pak pondok pesantren ini ikut perlombaan prestasi dan lain-lain? Oh ikut Pak. Nah pernah nggak, apa aja ikut yang bisa membuat juara di pondok pesantren kita ini? Ini mohon maaf, prestasi kami tidak terlalu tinggi, tapi kami selalu ikut berpartisipasi dengan kegiatan yang ada di desa, baik itu yang dilaksanakan oleh MUI, oleh MDI, oleh Karang Taruna mengenai keagamaan. Alhamdulillah, MTQ kami pernah jadi juara 1 di kecamatan. Kemudian Qasidah juara kedua di kecamatan, Tahfidz juara 1 di tingkat kecamatan. Kemudian mewarnai anak kecil, PAUD lah itu. Ya, juara 1 di kabupaten. Kemudian puisi juara 1 juga di kabupaten. Kemudian ada juara ketiga di kabupaten. Kami ini sangat-sangat rindu dengan yang namanya juara dan kami tidak akan meninggalkan yang perlombaan. Betul. Dan itu adalah sebagai kritik nantinya Pak. Karena kalau makin juara tuh biasanya takut lupa kan. Makanya harus tetap terus berjalan. Karena kalau lupa nanti akan juara, tapi prestasi yang diambil oleh Al-Huda Jalaliyah itu lumayan banyak Pak. Alhamdulillah. Iya. Nah sekarang santri yang menang-menang itu sudah mulai besar-besar atau baru-baru ini Pak? Ada semuanya masih tetap mondok, tetap jadi santri. Karena ini kami sampaikan mungkin 3 tahun ke belakang. Jadi ini 3 tahun ke belakang, berarti masih mondok ya. Nah dengan COVID sekarang ini kan perlombaan sudah tidak ada, tapi tetap latihan terus berjalan. Alhamdulillah. Nah Pak, tadi kan bantuan dari luar nggak pernah ada dan itu memang swakelola. Pak, berapa sih luas areal dari pondok pesantren kita ini Pak untuk kegiatan-kegiatan Bapak? Kalau kita boleh tahu? Iya. Alhamdulillah Pak, tanah yang digunakan untuk pesantren plus Masjid Jame ini semuanya wakaf. Luasnya kurang lebih 400 bata. 400 bata. Kemudian ada juga yang menyumbang tanah, wakaf tanah untuk area perkebunan. Itulah tempat belajar santri di tanah wakaf perkebunan. Jadi kira 400 bata ya. Itu sekarang ada pengembangan lagi Pak? Enggak? Baru rencana Pak. Baru keinginan dan baru rencana. Jadi kalau untuk baru rencana kan berarti kan udah pernah digodok di tahun ke depan. Pak, kami ini punya yang namanya titip ke Al-Mekah. Apa sih yang pengen Bapak titipkan rencana Bapak itu tadi biar supaya teman-teman Al-Mekah semua bisa mendengar. Ini Pak kameranya. Bapak mau titip apa? Sampaikan Pak. Inilah momen pada saat pesantren berbicara. Bapak harus titip kepada kami biar kami sampaikan kepada mereka. Terima kasih Pak. Mungkin ini satu keinginan dari pengelola pesantren dan sampai hari ini belum terwujud. Pertama, kami baru mempunyai 2 kamar
Mondok Putri. Kobong lah itu ya. Kobong Oke. ya, Kobong Putra belum ada. Kobong Putra belum ada. Ini yang sangat urgen, yang sangat penting ini Kobong untuk Putra, kemudian penambahan Kobong untuk Putri. Selanjutnya ruang belajar juga, karena kami ruang belajar baru punya 2 ruang. Itu pun alat penunjangnya memang belum lengkap. Untuk kegiatan dinia mobiler belum ada, lemari dan lain sebagainya. Selanjutnya kitab-kitab juga Pak. Ini kami juga sangat malu Pak, tapi apa adanya saya. Ini justru kita sekarang harus berbicara. Kita harus berbicara. Kitab-kitab ini sangat diperlukan dan sedang dipelajari, tetapi orang tua dan anak-anak memang tidak mampu. Kadang-kadang satu kitab dipakai 4, 5, 6 orang. Nah ini juga sangat diperlukan. Jadi kami titip kepada Mekah untuk fasilitas pesantren, Kobong untuk Putra, penambahan Kobong untuk Putri, kemudian tambah ruang belajar, plus mobiler dan kitab. Oke, teman-teman Al-Mekah Foundation, ingat nggak, waktu pada saat video kita yang selalu kita tayangkan, itu pasti akan dititipkan oleh pondok pesantren. Nah, ini pondok pesantren Al-Huda Jalaliyah butuh yang namanya ruang asrama. Itu sekarang baik pria dan wanita atau santriwan dan santriwatinya belum ada. Atau ada tapi kurang untuk pengembangan. Yang kedua, itu ruang belajar. Ruang belajar sekarang hanya cuma ada 2 kelas dan ini kami pakai sekarang. Dan ruang kelas ini juga kalau banyak muridnya otomatis juga tidak akan bisa menampung. Dan yang kami lihat juga tidak memiliki mobiler yang cukup, terutama lemari, kursi yang bagus, kemudian yang ini. Nah, yang terakhir saya katakan, mari sama-sama kita sampaikan amanah ini agar semua teman-teman mudah-mudahan yang punya rezeki akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini memang untuk para santri dan santriwati dan bukan kemana-mana. Pak, ini lagi Pak, kalaulah memang umpamanya ada teman-teman Al-Mekah, baik itu swasta maupun pemerintah ataupun orang yang sederhana menengah ke bawah, semualah gotong royong. Dari apa yang Bapak titipkan tadi, kira-kira itu perhitungan perencanaan dulu itu butuh berapa Pak anggarannya? Untuk tambahan ruang belajar kami membutuhkan 2 ruang belajar. Ini kami buat RBC sederhana mungkin sesuai dengan kemampuan. Biar teman-teman tahu Pak. Ya, sesuai kemampuan di sini itu 300 juta untuk ruang belajar. Kemudian untuk Kobong Putra dan Kobong Putri kami memang butuhkan sementara, tapi dengan adanya 6 asrama juga, 6 Kobong, insya Allah ini bakal bisa mencukupi. Ini di 450 juta untuk Kobong, kemudian untuk mobiler dan kelengkapan lainnya yang ada di kelas sekitar 30 juta Pak. Jadi total sekitar 530 lebih ya? Lebih. 450 plus tambah 300, terus tambah mobiler 30 juta. Jadi kurang lebih sekitar hampir 800 juta. Teman-teman, itu kalau dicicil pelan-pelan, nggak bisa sendirian, harus gotong royong rame-rame. Tapi saya doakan insya Allah mudah-mudahan pasti ada yang akan melihat ini nanti. Karena apa? Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau sekarang memang COVID kita bilang oke lah, kita nggak akan mungkin semuanya bisa kita berikan. Tetapi setidak-tidaknya kapan lagi dan kapan memulainya kita untuk itu. Dengan saat ini bisa dapat Kobong Putra dan Putri, kemudian dapat ruang belajar, kemudian mobiler yang ada, mudah-mudahan Al-Huda Jalaliyah tetap berjalan dengan baik. Pak, guru pengajar ada berapa Pak? 8 orang Pak. Yang dalam struktur berapa orang? Semuanya masuk Pak. Semua dalam masuk. Ya. Apakah itu keluarga, anak, atau tetangga, swaklola, atau dari Karang Taruna? Oh tidak Pak, kalau dari keluarga memang tidak. Ini pokoknya orang-orang yang sudah pas, sudah layak untuk mengajar, warga Cukang Jayaguna, warga Cikaso, kami rekrut untuk menjadi pengajar. Dari keluarga hanya 2 orang Pak, yang 6 orang ini semua luar keluarga, tapi warga di sini. Iya, maksudnya berarti swaklola di lingkungan lah. Dia bisa memiliki ilmu dan bisa mengajari anak-anak. Itu hanya untuk pesantrennya aja atau ada pautnya atau yang lainnya?
Ada Pak. Ada semua. Dari 8 itu 2 yang nggak mengajar, berarti 6 yang mengajar. Iya. Kami juga semua punya program yang namanya kesejahteraan para pengajar, para guru. Biasanya nih, mohon maaf lagi nih Pak, saya sampaikan, kalaulah memang kondisi pengajaran kita di pondok pesantren lagi rezeki kita lagi tidak ada, apakah guru-guru ini juga kita membayarnya dengan keadaan seikhlas hati atau memang ada tarif yang harus dijalankan bersama atas rapat pengurus? Tidak Pak. Untuk pengajar ini semua dengan satu kata Pak, karena Allah Pak. Karena Allah. Semua karena Allah Pak. Iya. Kami dari pengelola pesantren belum pernah memberikan sesuatu kesejahteraan Subhanallah. untuk keringatnya. Belum pernah Pak. Teman-teman, program untuk kesejahteraan para pengajar dan para guru ini bisa kita jalankan. Kenapa? Kita sudah memulai, ini adalah informasi yang tepat. 8 orang, ada 2 yang tidak mengajar dan ada 6, terutama di Al-Huda Jalaliyah. Kalau kita nanti bisa memberikan sesuatu sertifikasi guru, kemudian kegiatan dan edukasi lain, dan terutama ada kesejahteraan sedikit, ini juga bisa masuk di dalam program yang ada di Al-Huda Jalaliyah. Berarti sampai sekarang Pak, hanya jihad fisabilillah karena Allah Ta'ala untuk para santri. Dan itu Pak ya, Ya. itu yang sekarang yang terjadi. Subhanallah, saya udah nggak bisa habis pikir. Karena kalau saya sebagai Al-Mekah menjadi Pak Nanang mungkin saya nggak mampu Pak. Kenapa? Ya mohon maaf, saat ini mengajar untuk para santri itu nggak gampang. Anak-anak ini punya butuh kebutuhan lain. Dan ada juga terkadang orang tua juga yang nggak mampu untuk menyekolahkan. Dan masih banyak itu Pak. Tapi karena kita punya link ke Dinas Pendidikan dan yang lain-lain, insya Allah mudah-mudahan kita akan angkat permasalahan ini biar supaya bisa saling subsidi silang. Iya. Itu yang paling penting Pak. Kedua, yang terakhir Pak. Kebutuhan urgen sudah, bantuan tadi juga sudah, prestasi juga Bapak sudah sampaikan, lokasi kepemilikan keluarga tadi juga sudah, bahwasan ini adalah hibah dari keluarga, jumlah santri juga udah. Saya kepengen Bapak kasih statement kepada kami dengan program pesantren berbicara saat ini, Al-Mekah membuat seperti ini. Apa sih masukan dan kritik dari Bapak? Terima kasih Pak. Ini memang satu kebanggaan bagi kami. Ini baru satu kegiatan yang memang peduli terhadap pesantren Al-Huda Jalaliyah. Ini belum pernah Pak yang bertanya, kemudian akan memberikan pokoknya belum pernah. Baru ini. Harapan saya Pak, dengan hadirnya Al-Mekah di Al-Huda Jalaliyah ini, mudah-mudahan Allah memberikan satu jalan untuk kemajuan, untuk penyebaran syiar Islam Kampung Cikaso di Desa Cupang Jayaguna, Kecamatan Sorong Hilir. Dan harapan kami juga yang lebih jauh, mudah-mudahan masyarakat Cukang Jayaguna, masyarakat Cikaso ini bisa hidup seperti apa yang dianjurkan oleh Rasul. Ya. Mudah-mudahan ini kehadiran Bapak satu kebanggaan bagi kami. Insyaallah, terima Mudah-mudahan kasih. Allah mengabulkan. Amin, insyaallah. Mengabulkan. Tapi ini juga hanya sebatas ikhtiar, Pak. Ikhtiar. Betul. Karena kalau kita tidak ikhtiar dan kita tidak membuat dan tidak melakukan, orang nggak bisa ngelihat Pak. Karena satu, kondisi saat seperti ini kan jauh. Bapak bayangkan, teman-teman, Al-Huda Jalaliyah kalau dari Jakarta itu 250 kilo. Kalau dari Bandung itu 175 kilo. Jarak dari sini sampai ke Bandung itu 170 kilo. Kalau ke Jakarta itu kita tinggal tambahin, itu hampir 250 kilo. Dan kalian teman-teman bisa melihat langsung di kanal YouTube-nya TV Al-Mekah Foundation, kemudian di IG-nya, kemudian di Facebook-nya, di website-nya Al-Mekah Foundation bisa dilihat. Kalau mau ngelihatnya TV Al-Mekah pasti akan ngelihat Al-Huda Jalaliyah. Pak, yang terakhir, sehari-hari Bapak ngapain sih Pak? Kalau kita boleh tahu. Di samping mengurus anak-anak, ke sawah Pak, ke kebun, juga itu bersama-sama dengan santri Pak. Santri akang, kalau di sini kerennya akang gitu, kepada saya, Kang kemana? Ke kebun. Mau apa, nanam pisang? Oh ikut. Jadi di waktu-waktu senggang kalau tidak mengajar anak-anak,
sawah punya sedikit, Oke. ada juga kebun. Belajar sambil mengajar. Mengajar kan oke, Iya. kemudian bertani oke, Iya. kemudian sama-sama anak-anak pesantren. Ada bisnis lain nggak kira-kira? Oh enggak Pak? Asli murni Iya. hanya untuk mendidik. Iya. Itu saja ya. Iya. Terima kasih Pak Endang, salam sukses sehat selalu. Amin. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga anak-anak santri kita biar mereka memiliki akhlakul karimah untuk sebagai generasi bangsa ke depan. Teman-teman Al-Mekah, terima kasih sekali lagi. Hari ini saya sudah puas untuk menyampaikan bagaimana Al-Huda Jalaliyah. Kalau teman-teman ingin melihat Al-Huda Jalaliyah, nanti ada di TV Al-Mekah Foundation dan ada di IG-nya dan ada di Facebook-nya dan ada di website-nya. Jangan lupa tonton terus Pesantren Berbicara, akan ketemu dengan para ajengan dan para ustadz dan para kiai yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.